Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Kusmarini dengan NIM 100111282929998 dari IKMB. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait review jurnal yang sudah saya lakukan dengan judul artikel yaitu Incidence of Escherichia coli in Drinking Water, a Comparative Study of Indoor and Outdoor Search Over 4 Years across Bahia, Brazil. Pada review jurnal kali ini akan ada 3 poin pembahasan utama, yaitu permasalahan yang dibahas pada artikel ini, teknologi yang digunakan, serta solusi yang ditawarkan. Baiklah, sebelum masuk ke 3 poin ini, saya akan menjelaskan sedikit apa sih air minum itu. Jadi, air minum itu adalah air yang sudah melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum oleh manusia. Jadi, ketersediaan air minum itu sangat penting bagi kesehatan masyarakat. Namun, pencemaran air, terutama oleh bakteri coliform dan E. coli, masih sering terjadi dan berkaitan dengan limbah feses serta penyakit berbasis air. Risiko ini lebih tinggi dan sering terjadi di daerah padat penduduk dengan sanitasi yang buruk. Karena itu, pemantauan kualitas mikrobiologis yang kurang baik secara berkelanjutan diperlukan sebagai dasar upaya pencegahan dan perbaikan kesehatan lingkungan. Kita langsung masuk ke permasalahan yang dibahas, yaitu pada artikel ini masalah utama yang dibahas adalah masih ditemukannya pencemaran mikrobiologis pada air minum yang ditandai dengan adanya bakteri coliform dan E. coli yang menunjukkan kontaminasi dari limbah feses. Kondisi ini meningkatkan risiko penyakit, terutama gangguan pencernaan. Pencemaran juga tidak hanya terjadi pada sumber air, namun juga terjadi pada saat pendistribusian air ini. Pada pendistribusian air ini bisa terjadi akibat kebocoran dari pipa, biofilm, dan kurangnya penggunaan desinfektan, serta dipengaruhi juga oleh sanitasi, suhu, dan juga curah hujan. Teknologi yang digunakan pada jurnal artikel ini ialah bahwa pengolahan air minum masih banyak menggunakan teknologi yang konvensional seperti koagulasi, filtrasi, dan desinfektasi klorin untuk menghilangkan kotoran dan mikroorganisme. Namun, efektivitasnya juga sangat bergantung pada kualitas air baku serta pengoperasiannya dan perawatan sistem. Selain itu, teknologi lanjutan juga seperti ultrafiltrasi dan osmosis balik dinilai lebih efektif untuk air dengan pencemaran yang tinggi. Didukung dengan metode analisis mikrobiologis dan sistem informasi laboratorium guna pemantauan kualitas air secara berkelanjutan. Solusi yang ditawarkan pada artikel ini adalah menekankan pentingnya pengelolaan air minum secara terintegrasi melalui pendekatan penghalang ganda, mulai dari pelindungan sumber air, peningkatan proses pengolahan, hingga pengawasan distribusi. Pemantauan kualitas air juga secara rutin, termasuk aspek mikrobiologisnya, serta pengaitan data kualitas air dengan kejadian penyakit menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan kesehatan masyarakat yang lebih efektif dan berbasis bukti. Lalu didapatkan kesimpulannya dari artikel ini adalah kualitas air minum yang aman masih menjadi tantangan akibat pencemaran sumber air, proses pengolahan, hingga distribusinya. Oleh karena itu, diperlukan pengolahan air minum yang terintegrasi, pemantauan kualitas air secara berkelanjutan, serta kebijakan berbasis data untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah penyakit berbasis air. Sekian pemaparan dari saya terkait review jurnal dengan judul artikel Incidence of Escherichia coli in Drinking Water, a Comparative Study of Indoor and Outdoor Search Over 4 Years in Bahia, across Bahia, Brazil. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.